Asal mula kajian komunikasi dalam sosiologi bermula dari akar tradisi pemikiran Karl Marx, di mana beliau merupakan pionir bidang keilmuan sosiologi yang beraliran Jerman. Gagasan awal tentang Marx tidak pernah lepas dari paradigma konflik, yang kemudian menjadi pondasi awal lahirnya teori-teori kritis dalam kajian komunikasi. Di samping itu, kajian dan sumbangan pemikiran Auguste Comte dan Robert Kamerton merupakan sumbangan paradigma fungsional bagi lahirnya teori-teori komunikasi yang beraliran struktural fungsional. Dengan demikian, sejarah sosiologi komunikasi menempuh dua jalur yang cukup berbeda. Dalam video ini, akan dilakukan suatu upaya untuk menjawab pertanyaan krusial dalam konteks paradigma keilmuan dan teori komunikasi. Pertanyaan tersebut antara lain, apa yang dimaksud dengan 3 paradigma fundamental dalam teori komunikasi? Apa saja lingkup teori komunikasi? Perkembangan terakhir dunia komunikasi di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh 3 paradigma besar. Pertama, paradigma teori konvensional, yaitu paradigma teori yang dianut oleh para ilmuwan komunikasi yang secara keilmuannya mengembangkan teorinya secara linear, tanpa memalingkan pandangannya terhadap teori-teori lain di sekitar objek komunikasi. Selanjutnya, paradigma kritis dan perspektif komunikasi, yaitu paradigma komunikasi yang dianut oleh para sarjana yang awalnya belum mempelajari teori komunikasi, kemudian secara serius mempelajari komunikasi secara kritis dan menurut perspektif komunikasi yang dilihatnya. Contohnya, sosiologi komunikasi, hukum komunikasi, dan hukum media. Dan yang terakhir, paradigma teknologi media. Paradigma ini lahir dari para peminat teknologi telematika, terutama oleh para sarjana teknologi informasi. Walaupun paradigma ini tidak terlalu berpengaruh dalam kancah teori komunikasi bila dibandingkan dengan 2 paradigma terdahulu, namun teori-teori komunikasi agaknya menggunakan perkembangan teknologi media untuk merevisi berbagai teori komunikasi yang ada hubungannya dengan media dan komunikasi massa. Ruang lingkup teori komunikasi terbagi menjadi 3, yaitu komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Teori komunikasi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang-orang yang terdiri dari 2 atau 3 orang bahkan lebih. Karakteristik komunikasi dalam kelompok ditentukan melalui 2 hal, yaitu norma dan peran. Norma adalah kesepakatan dan perjanjian tentang bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok berhubungan dan berperilaku satu dengan yang lainnya. Sedangkan peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya dengan baik, maka dia telah menjalankan suatu peran. Teori komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi antar manusia yang terjadi dalam konteks organisasi, di mana terjadi jaringan pesan satu sama lain yang saling bergantung. Terdapat 4 fungsi komunikasi dalam suatu organisasi, yaitu fungsi normatif. Seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak dan tepat waktu. Fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan yang berlaku di dalam suatu organisasi. Fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, tidak selalu membawa hasil yang baik. Maka, banyak pemimpin yang lebih suka memersuasi bawahannya daripada memerintah. Fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan para karyawannya untuk dapat melakukan tugas secara maksimal. Teori komunikasi massa. Komunikasi massa atau mass communication adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak seperti surat kabar atau majalah, maupun elektronik seperti radio dan televisi, yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat.